Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa menghadiri seminar hasil Saudari Windy Dewi Nutari ya, yang meneliti tentang modifikasi batang jagung menggunakan asam sitrat kemudian diaplikasikan untuk malasit hijau. Nah, sebagai ketua penguji, nanti ada penguji utama ada Bu Elo Kamila Hayati, dan ketua penguji di sini ada Bu Vina Nurul Istighfarini. Saya ketuk aja Bu Vina, mohon maaf. Nah, nanti Windy akan diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk pemaparan. Selanjutnya akan disambung tanya jawab oleh penguji. Mudah-mudahan tidak ada kendala di sinyal apapun. Di saya juga tidak ada, di Windy juga tidak ada. Mudah-mudahan demikian. Windy sudah siap ya? Insya Allah, Bu. Oke, mudah-mudahan nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan dan membawa banyak manfaat. Amin, amin, amin. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada Windy untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mrs. Elo Kamila Hayati MSI as examiner, Mrs. Eni Yulianti MSI as supervisor, Mrs. Vina Nurul Istighfarini MSI as CEO supervisor. Today I want to deliver my research. The title is Modification Construct Z Mais L of Regeneration Modified Adsorbent Citric Acid as Malacid Green. This is outline of the research. The first, background. The second, aim of this research. The third, scope of this research. The fourth, methodology, and the fifth, result of the research. Background. As we know, there are many industries, no matter the danger of disaster, like textile industry, almost that industry directly through the disaster to waters. One of them is malacid green. Malacid green can cause toxicity and chronic by Srivastava and potential causing tumor by bulut. One of the methods to eliminate malacid green is adsorption. Cost simple, high efficient, and need less energy by wood. Application of biomass for it besides be able to remove devastated biomassa, also low cost and environmental friendly. Construct does utilize according to the cellulose content 35.5% by Ramos and 39% by Daud. Many hydroxyl group present in CS that have important role in adsorption. The mineralization with HCl by Nurmalasari and modification with citric acid by Ramos involve 1 molar citric acid and total of acetic acid is 4.83 gram. HCl that can remove mineral and improve of construct absorption capacity can increase with esterification aim to form an ester group as an active group of biosorbent. And this is adsorption capacity of several common cationate day and typical heavy metal cation by when. Regeneration biosorbent. The first, desorption for modified adsorbent. The second, desorption for adsorbent without modification original construct. And the third, regeneration. Rate of regeneration at 6 time, the regeneration cycle constant decline by when. Aim of research. The first, to know the pattern construct of desorption as bioadsorbent by malacid green.
The second, to know the effect cornstalk of regeneration as bioabsorbent by malachite green. And the third, to know the characterization using FTIR of cornstalk at the modification stage. Scope of research. Cornstalk sample used are agricultural waste from Karangploso, Malang Regency. Methodology. Time and location of research start from July until November 2020 and Physical Laboratory Faculty of Science and Technology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. This is tool and material that I use for this research. Step of research. The first sample preparation involve demineralization with HCl 0.1 and modification with citric acid 1 molar. The second, determination absorption of cornstalk for malachite green. The third, determination desorption of cornstalk for malachite green. And the fourth, determination regeneration of cornstalk for malachite green. And the last, characterization functional group using FTIR. Result of the research, determination maximum wavelength of malachite green. According to Romadoni, Sukmawati, Utami, Latifu, Rizal, and Wasil, that maximum wavelength of malachite green is averaging 617. And this is maximum wavelength of malachite by Romadoni. Determination standard curve of malachite green. From the standard curve, a linear regression is obtained 0.1391x plus 0.0066 with R2 0.992, where Y is the absorbance and X is the concentration of malachite green. Sample preparation. The result of demineralization of cornstalk sample in the form of a difference of 37.808 grams on cornstalk before and after demineralization. This happened because it is suspended that some natural minerals are reduced, as this is stable before demineralization and after demineralization. Characterization using FTIR. The result of the ER spectra analysis after being modified by citric acid show the presence of a new group of CO ester at wave number 1734. Determination absorption of malachite green on cornstalk. The best absorption in this study was on citric acid modified cornstalk with a yield of 90.306 gram. Determination desorption of malachite green on cornstalk. From the table, determination desorption of malachite green on cornstalk, the highest desorption on modified cornstalk was 0.823 using a 0.1 molar HCl desorbing agent. And determination regeneration of malachite green on cornstalk. The regeneration of pure cornstalk and modified cornstalk tend to be content talk use up to 2 times use. From the research, result of the first use to the second use, there was a slight decrease in pure cornstalk and modified cornstalk. Conclusion. The first, the highest desorption of modified cornstalk was... Masuk kesimpulan ya. Mohon maaf Bu Eni ya, ini baru masuk saya. Lanjut nanti Bu Vina aja dulu yang nanya. Lanjut Mbaknya. Conclusion. The first, the highest desorption of modified cornstalk was 0.823, and the second, the regeneration of pure cornstalk and modified cornstalk tend to be content or use up to 2 times usage.
And the third, the result of the IR spectra analysis after being modified by citric acid show the present a new group CO ester at wave number 1734. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Windy. Selamat datang, selamat bergabung Bu Elo karena habis selesai nguji ya. Oke, nggak apa-apa. Monggo ini gimana Bu Elo? Bu Elo istirahat dulu sejenak ya, biar Bu Vina gitu Bu Elo ya. Iya, Bu Vina aja dulu, bentar ya. Oke, Bu Elo biar agak rehat dulu. Aku nguji telu terakhir iki. Wingi loro, meneh situk. Aduh, Senin situk wis. Iya, Bu. Yang pertama saya komentari, yang pertama pasti tulisannya ya. Tulisannya banyak tipenya. Ya, banyak tipenya. Terus kemudian ada yang di bab 3 itu terkesan kopas kalimat di diagram alir tanpa tambahan apa-apa. Cuman dari diagram alir dijadikan ke paragraf gitu aja. Ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadi nanti diubah ya, diperbaiki. Jangan kopas dari diagram alir. Kemudian ya, sekarang masuk ke isinya. Modifikasi biosorben batang jagung terhadap penggunaan ulang. Generasi adsorben termodifikasi asam sitrat pada malaset hijau. Ya, tahapan yang pertama kamu melakukan demineralisasi ya. Batang jagungnya dibikin serbuk, kemudian dilakukan demineralisasi. Iya. Apa tujuannya demineralisasi? Untuk mengubah gugus hidroksil menjadi ester melalui reaksi esterifikasi. Kamu jelaskan nggak di sini? Bentar, saya sambil buka naskahmu yang demineralisasi. Ya, mengubah apa tadi? Untuk mengubah gugus hidroksil menjadi ester sama untuk menghilangkan mineral-mineral yang menempel pada dinding-dinding sel batang jagung. Nah, apa mineral apa yang menempel di dinding-dinding batang jagung? Karboksil, hidroksil, dan lakton. Untuk menghilangkan ya. Nah, iya. Gimana mekanismenya? Kok bisa? Jadi, dilakukan demineralisasi pakai apa? HCl. Ya. Iya, pakai HCl. Gimana kok bisa HCl ini menghilangkan mineral-mineral pada batang jagung? Mana Windy? Coba dari ini Windy sifatnya asam, kalau ketemu mineral seperti apa? Bagaimana? Logam itu kalau dikasih mineral dia mengalami apa? Salah. Logam itu kalau dikasih asam dia mengalami apa? Tonasi. Gimana Windy? Gimana Win? Mengalami apa? Logam
Sampean kalau punya logam kena asam, mengalami apa, Win? Secara umum saja. Logam apa saja kalau kena asam itu mengalami apa? Nggak boleh diem ya, Win. Dicoba dulu menjawab. Pertukaran ion, Bu. Pertukaran ionnya itu apa? Dari apa menjadi apa? Antara apa dengan apa? Bertukar itu mereka dari apa menjadi apa? Dari hasil. Misalnya, sampean uraikan atau ada enggak di naskah? Misalnya asam berarti asamnya sampean apa? H+ sama Cl-. Oke, siapa yang digantikan? Sudah betul, pertukaran ion. Apa menjadi apa? H+ dan Cl- menjadi. H+-nya ngapain? Terprotonasi. Kalau H+ Protonasi itu apa? menjadi apa nanti? Itu kan taruhlah HCl dalam larutan air. Oke. Berarti ada H2O di dalam air, ada H+, ada Cl-, punyanya HCl. Siapa yang mengalami protonasi? Cl-, Bu. Cl-. Terprotonasi tadi gimana nanti? Sampai mineralnya hilang itu loh. Gimana? Yang di batang jagung mineralnya kok hilang itu gimana? Sepertinya ganti soal Bu Vina. Ya, Ya, nanti dicari ya Windy ya. Dicari kemudian ditambahkan di bab 4-nya ketika bahas demineralisasi. Jadi kalau di naskahnya kan hanya dituliskan tujuannya saja ya. Tujuannya menghilangkan mineral-mineral yang menempel. Nah, mekanismenya seperti apa itu belum dijelaskan di situ. Nanti ditambahkan ya. Iya, Bu. Kemudian dilakukan modifikasi, ya. Iya. Apa tujuannya? Pakai asam sitrat. Apa tujuannya? Udah ada lah padahal di naskah. Tujuannya apa? Harus fokus. Gugusasi menambah gugus aktif dalam biosorben sehingga kemampuan menyerap meningkat. Gugus aktif antara lain gugus karboksil, hidroksil, dan lakton. Ini yang kenapa kok 3 itu disebut sebagai gugus aktif? Punya kemampuan apa dia? Menyerap, Bu. Menyerap, dapat diterangkan menyerapnya itu seperti apa? Ya. Menyerap apa? Terus gimana menyerapnya? Kalau ada apa, kemudian dia bisa ngapain? Sehingga kemudian bisa terserap. Jadi reaksi esterifikasi. Itu setelah modifikasi berubah menjadi reaksi esterifikasi. Tetapi, setelah terjadi reaksi esterifikasi itu dampaknya apa yang menjadi meningkat pada adsorben? Apanya yang meningkat?
Gugus karbosilat pada sampel batang jagung, Bu. Meningkat setelah Esterifikasi. dimodifikasi. Iya. Coba terangkan nih gambar 4.2 itu mekanisme reaksi esterifikasi. Terbentuknya reaksi esterifikasi atom Mungkin C6. slide-nya Oh ya. ditampilkan, screen-nya ditampilkan yang mekanismenya terus dijelaskan. Pada terbentuknya reaksi esterifikasi, atom C6 pada selulosa yang bersifat nukleofil akan Pakai menyerang kursornya ditunjuk. atom C6 pada selulosa bersifat nukleofil akan menyerang gugus karbonil dari asam sitrat yang bersifat elektrofil. Iya, belum ditunjuk ya, pakai kursor ya. Menjelaskannya sambil ditunjukkan yang mana gitu dari reaksinya itu. Nah, ya gimana? Bentuknya reaksi esterifikasi atom C6 pada selulosa yang bersifat nukleofil akan menyerang gugus karbonil dari asam sitrat Mana? yang nukleofil. Ini, Bu. Itu apa itu? Selulosa. Mana Win? Ya oke, diterangkan Wis. Tapi nanti nunjuknya harus tepat ya. Ya. Ketika O melepas H dan mempunyai PEB, O melepas A dan mempunyai PEB, kemudian O menyerang C yang bersifat karbokation. Kemudian menjadi ini O penyerang H yang lepas dan menjadi H2O seperti ini. Kok nggak pas ya? Kemudian selulosa dan asam sitrat berikatan dan membentuk H2O rantai panjang. Oke. Setelah dimodif ini jadinya apa sih? Namanya apa? Yang termodifikasi. Esterifikasi. Iya, itu kan reaksinya. Ya. Ya, Bu. Setelah di akhir itu jadinya apa namanya? Selulosa sitrat rantai panjang. Selulosa sitrat Rantai panjang. rantai panjang. Kemudian sesudah dimodif, kamu lakukan apa? Adsorpsi, Bu. Adsorpsi. Nanti ada desorpsi juga. Yes. Ya. Apa ini yang diadsorpsi? Metil apa nih? Malasid green. Oke, untuk adsorpsi malasid green. Iya. Terus yang kamu FTIR ini apa? Setelah ini batang jagung murni, demineralisasi, kemudian modifikasi, setelah digunakan untuk adsorpsi, kemudian adsorpsi. Ya, dari FTIR, coba jelaskan bedanya ya dari batang jagung murni sama sampelmu yang lain. Bedanya itu apa dan menunjukkan apa?
ketika sampel batang jagung murni didapatkan, gambarnya. Spektra IR-nya. Berdasarkan hasil spektra IR batang jagung murni didapatkan OH stretching band kuat dan melebar di 3419. Kemudian menunjukkan CC stretching band untuk cincin aromatis sama Yang mana itu? yang ini Bu, C sama C0 menunjukkan ini di panjang gelombang 1044. 1044. Oh, kursormu nggak pas deh. Ini Bu. Terus saya lihatnya kursormu di daerah 2000 berapa itu? Kalau di Tapi saya kamu bilangnya 1000. 1044 ini Bu, kursor saya. Apa di layar saya aja ya? Saya lihatnya di 2000-an kursornya. Oke, yang ini apa namanya? Yang di daerah 3000 coba. Yang sampel B dan C, nah itu ada muncul di daerah 3000, tapi yang sampel lainnya, yang B sama C itu apa? Demineralisasi sama modifikasi. Iya. Apa bedanya dengan yang lainnya itu? Dan Kalau kenapa? yang Itu menunjukkan dimodifikasi apa? ada ini CO CO yang menunjukkan reaksi estrifikasi Bu. Yang di 1734. Ayo ditunjukkan yang 1734 mana kursornya? Ini saya Misalnya arahkan. sudah Bu, sudah mengarahkan di 1734 di kursor saya. Di saya 2500 sih. Kayaknya apa ya? Apa ini? Ini apa loadingnya lambat ya di apa ya untuk nunjuk-nunjuk gitu ya? Iya. Coba Win langsung ke arah terus Win digeser Win. Kursor ini kegeseran. Sekarang tunjukkan yang mana yang 1700. Ini Bu, 1734 C0. Oh iya. Lebih ke Bukan kiri reaksi kursornya. estrifikasi. Ya, kursornya nggak tepat. Atau nggak usah pakai itu, Win. Coba pakai kursor biasa. Nggak usah pakai apa itu kan anu kan ada FN berapa itu kan? Pakai kursor biasa. Itu ada nunjuk yang pakai FN itu kan? Udah ini Bu. Kursornya yang biasa. Itu bukan kursor biasa kah? Kan ada pilihan di sini, di Zoom ini juga ada pilihan kursor yang modelnya seperti itu. Misal saya yang share. Ini Windy bisa lihat kursor saya? Boten Bu. Belum. Bentar. Mungkin stop screen sih. Stop. Oh, iya. Kemudian ini masih punyanya Windy kah? Terus saya tak share screen. Saya stop screen, stop share. Enggak, sekarang sudah ganti kursor, ganti screen-nya saya atau enggak? Belum, Bu. Belum Bu. Belum. Sampean berarti stop oh. Nggih. Stop dulu. Oke, sudah kelihatan punya saya belum? Tidak Screen-nya. ada Bu. Ini filenya sama dengan punyanya Windy, Bu. Sama. Oh, iya. Sekarang ada di halaman pertama. Iya. Sudah Bu. Iya. Saya kelihatan. Windy bisa melihat kursor saya? Bisa Bu. Oke, Teh Windy itu bisa nggak diatur seperti punya saya ini? Kadang kalau saya memilih menunjuk yang model punyanya Windy tadi itu, saya pakai apa? Pakai pilihan yang ada di Zoom, bisa jadi nggak tepat.
ini kan saya bisa milih yang coret-coret seperti itu, yang milih apa namanya? Pokoknya pilihan-pilihan seperti yang tadi ditunjukkan itu saya, tapi hasilnya nggak tepat seperti yang punyanya Windy. Coba Windy bisa nggak kayak punyanya saya gitu? Oke ya, saya stop screen saya, Windy sekarang yang share screen. Dari kemarin ya Bu Vina ya, anak-anak pas yang wifi-nya nggak pas lah. Iya. Sudah ini Bu. Apakah Coba di kursor saya ya sudah, masih ini di sudah bagus. Bagus sudah? ini Win. Coba sekarang ya itu jangan memilih tanda pena yang ada di sana. Kalau memilih tanda pena yang itu di PPT-nya itu kan ada tanda pena, itu Iya. bisa jadi nanti tidak tepat. Pakai kursor yang sekarang Windy pakai saja. Nggih, Bu. Tapi sekarang slideshow dulu supaya bisa besar. Sudah saya slideshow di sini. Oh, di situ slideshow. Belum. Oke. Belum Saya nih di sini. Wah. Saya coba Win, slideshow-mu kan nggak kayak gini. Ini kan next slide-nya masih kelihatan. Coba slideshow-nya lagi, ulangi. bentar. Oke, besarkan slideshow. Oke, sekarang tunjuk 1700. Oke, sudah bagus. Ya. Ya, Tapi baru. kan tadi yang mekanisme juga nggak pas itu mungkin karena kursornya itu ya. Ya, ya. Oke. Ya. Sekarang ini Windy yang sampel B sama C. Nah, di daerah 3000, 2900-an itu loh. Itu menunjukkan apa dan kenapa berbeda dengan pure cornstalks dan apa D sama E. Menjelaskan CH stretching band untuk atom karbon sp3. Terus kenapa kok berbeda dengan sampel 3 sampel yang lain? Itu kan nggak ada kan ya yang di A, D, E itu? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Iya, kenapa? Karena D itu hasil demineralisasi. C itu modifikasi. Kenapa? Nah, di naskahmu dijelaskan nggak? Kalau dijelaskan, harus dilihat di apa? Tidak, Bu. Nggak ada. Iya. Oh, berarti nanti ya ditambahkan ya, Iya, Bu. ditambahkan. Termasuk yang di ini 1734. Nah, kalau itu kamu bisa menjelaskan nggak? 1734 menunjukkan vibrasi C0 yang menandai adanya gugus ester. C0. Iya, ini Bu. 734. CO. Iya, CO. Vibrasi CO yang menandakan adanya gugus ester. Kenapa hanya di sampel yang sesudah modifikasi? Karena di sini terjadi reaksi esterifikasi. Kalau sudah digunakan untuk adsorpsi, nggak ada. Ya, Tidak ada nggak itu? Tidak ada, Bu. Nggak, ya, kenapa? Karena di 1734 terjadi reaksi esterifikasi. Yang di sampel mana itu? Yang di ini Bu, yang dimodifikasi. Ya, Ya. lah ya, yang D sama E sesudah adsorpsi kan itu ya. Iya. Nah, itu kok sudah nggak ada. Kenapa? Karena
Karena diabsorpsi kan yang itu kan sesudah dimodifikasi kan ya, terus Iya, kemudian Bu. digunakan untuk absorpsi. Iya, yang Iya. Nah iya, kenapa kok gugus esternya kok nggak ada, CU-nya nggak ada. Kalau yang D kan tanpa modifikasi. Ya. Itu juga nanti dijelaskan juga di naskahnya ya. Iya. Belum ada juga. Belum ada, Bu. Ya mungkin nanti dipelajari lagi, nah, dicari apa penyebabnya, kemudian ditambahkan di naskahnya. Oke, Bu. Ya, jadi mungkin apa pembahasannya yang kurang. Kemudian ini absorpsi biosorben batang jagung terhadap malasid hijau. Ini kamu melakukan variasi enggak? Ada 2 sampel, Bu. Murni sama modifikasi saja. Iya. Nah, yang modifikasi enggak ada variasi ya? Tidak ada. Konsentrasi apa-apa itu enggak ada. Tidak. Ya? Mungkin kalimatnya ya, kata-katanya nanti yang di naskah itu 4.4 itu diganti ya, karena kan cuma 2. Jadi Iya. di sini kamu menuliskan hasil absorpsi malasid hijau pada tabel 4.4 di bawah ini menunjukkan bahwa kapasitas absorpsi terbesar pada batang jagung kan sampelnya cuma 2. Ya. Kalau cuma 2 nggak bisa disebut terbesar. Nah, minimal 3. Iya, Bu. Yang lebih besar gitu ya. Kecuali kalau kamu melakukan variasi. Nah, ini kamu ngitungnya gimana kemarin? Konsentrasi terserap. Saya itu kan Di tabel 4.4. Didapatkan absorbansi C0 mula-mula sama absorbansi CE terserap. Kemudian, Bu, didapatkan rata-rata dari absorbansi C0 mula-mula. Kemudian konsentrasi absorbansi C0 mula-mula itu didapatkan dari absorbansi rata-rata dikurangi dari Y sama dengan 0,1391 X ditambah 0,006 yang dipakai 0,006 dibagi 0,1391 didapatkan hasilnya, Bu. Kemudian ini absorbansi rata-rata dari CE terserap sama konsentrasi ppm-nya juga sama dengan konsentrasi ppm C0 rumusnya dan didapatkan hasil. Kemudian faktor pengenceran di pipet 0,5 mili di 100 mili labu ukur ditanda bataskan. Yang tadi kan ada reuse itu. Apa itu? Reusability itu pengulangan setelah adsorpsi, desorpsi, reuse, kemudian dikembalikan lagi adsorb. Setelah digunakan untuk absorpsi, didesorpsi, kemudian dipakai lagi. Iya. Sekarang coba mekanisme desorpsinya seperti apa? Misalkan sampelmu serbuk batang jagung termodifikasi asam sitrat digunakan untuk absorpsi malasid green, ya. Iya. Kemudian desorpsinya seperti apa? Caranya? Absorbennya diapakan, Win? Didetailkan per tahap. Biosorben batang jagung yang
yang setelah digunakan mengadsorb malah hijau dicuci bersih dengan Aquades untuk menghilangkan berwarna yang tidak teradsorb. Setelah itu ditambahkan 0,1 molar HCl untuk melakukan desorpsi. Kemudian ditempatkan ke dalam shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 24 jam. Setelah itu disaring dan diambil adsorbennya. Filtratnya diukur kadar dengan menggunakan UV vis. Kemudian HL-nya ini sebagai apa? HCl-nya Belum ya? sebagai Ya, dilanjut dulu. agen desorpsi, desorbing. Agen desorpsi itu kayak gimana sih? Kerjanya ngapain? Untuk melepas kembali adsorbat dari adsorben ke dalam suatu larutan. Jadi yang malasid green tadi ada yang sudah teradsorb, supaya bisa lepas direndam HCl. Iya, Bu. Nah, kok bisa kemudian malasid green-nya lepas ketika adsorbennya, biosorbennya ini direndam HCl? Kok bisa? Karena Ceritakan Windy. HCl. Windy merujuk pada apa cara pencuciannya? Merujuk jurnal mana? Jurnal Wen, Bu. Ya, kemudian Wen menjelaskannya seperti apa, kenapa dia bisa terlepas. Tadi sama seperti waktu Windy misalnya mau menjelaskan tentang demineralisasi. Maka bagaimana? Jadi protonasi. Yang protonasi itu apa? Ya, salah ya. Yang tadi kalau protonasi betul, istilah protonasi betul. Yang mengalami protonasi siapa? Setelah protonasi apa gitu, enggak. Kemudian protonasi sudah selesai bukan? Ayo, jelaskan. Siapa yang terprotonasi? Siapa yang mengalami protonasi? 2, 71,9, 70,9. Ini malah yang agak jauh justru yang setelah dimodif. Iya. Pemakaian ulang 1, 75,8. Pemakaian ulang 2, 72,8. Lebih banyak dikasih sini. Ini lebih banyak. Ini namanya Oke, nanti di ini ya, dicari ya jawabannya, kemudian dituliskan. Oke. Kemudian ini ada yang berubah nggak dari proposal sama apa yang kamu lakukan kemarin? Tidak, Bu. Enggak. Nanti mungkin dicek lagi ya yang di lampiran. Terkadang diagram alir itu ada sedikit perubahan, mungkin apa konsentrasinya, apa tahapannya, apa beratnya, masanya, atau yang lainnya. Itu nanti disesuaikan dengan apa yang kamu lakukan kemarin. Harus sesuai yang di lampiran sama di bab 3 yang benar-benar kamu lakukan. Kadang-kadang kan ada perbedaan antara proposal sama yang dilakukan. Nah, itu biasanya belum diubah di lampirannya. Ya. Mungkin dari saya itu saja, Bu Eni. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu Vina. Jadi tadi lebih kepada ke ini ya, Windy pemahamannya ya Windy Iya, Bu. pemahaman, kemudian penulisan ya. Ya, nanti tenang berusaha memahami pertanyaan dulu Windy, kemudian dicoba jawab. Jangan sampai diam ya, berusaha menjawab dulu. Berikutnya Bu Elo. Siap. Siap. Oke, monggo Bu Elo dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eni. Maaf ya, tadi saya sempat terlambat masuk karena nguji. Oke, kisi sopo jenenge? Winda. Windy. Ya, Windy. Ika, Bu. Alhamdulillah Ika kemarin ujian. Oh, Windy kamu angkatan 2014 ya? Iya, Bu. Oh, alhamdulillah. Anakku menir Reza sing siji, si ono siji menir Rizka Claudia. Seminar seminar skripsi sudah ya. Oke Windy, ini sampean kan melakukan memodifikasi biosorben batang jagung terhadap penggunaan ulang absorben termodifikasi asam sitrat pada malasit hijau. Ya, tadi sudah sampean diarahkan cukup banyak sama Bu Eni ya. Mekanismenya di sini berarti terjadi suatu proses pertukaran ion ya. Iya, Bu. Ya. Oke, terus seperti biasa ya, tipe-tipe itu ada yang masih terlewatkan. Terus memang menulis itu susah dan itu sudah saya rasakan ya. Menulis membuat bab 1 itu butuh berhari-hari lamanya untuk bisa mencari kata yang tepat, yang enak, yang nyantol, nyambung, dan yang lain-lain ya. Jadi kalau kesalahan tipe-tipe itu memang tidak bisa sekali langsung dibuat ketik tanpa harus ada pengkoreksi. Jadi memang harus ada waktu khusus untuk mengoreksi nanti Windy ya. Iya, jadi itu untuk mengurangi tipe-tipe. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini ada beberapa mungkin diperbaiki terkait masalah judul tabel khususnya di daerah pembahasan ya, kemudian judul gambar. Nah, itu yang mewakili isinya gitu loh maksud saya ya. Contohnya apa sampean koyo contoh nang ngene kene apa iki sing dia ini kayaknya ya, misalnya di halaman 40, di halaman 32 hanya disebutkan interpretasi spektra IR kan ngono ya. Nah, opo maksudnya? Nah, sehingga kan harus bisa terjelaskan dengan baik lah di situ ya. Jadi itu harus bisa dijelaskan ya Windy ya. Iya, Bu. Oke, saya coba untuk tadi sudah secara prinsip sudah dikasih wawasan seperti melalui pertanyaan Bu Vina dengan pengarahan Bu Eni ya. Yang pertama Windy, berarti sampean di sini kan yang akan ini kan aplikasinya untuk apa sampean? Ke arah untuk itu ya, sebagai salah satu untuk pengganti absorben ya pada suatu limbah gitu ya. Iya, Bu. Limbahnya adalah apa? Kalau misalnya di masyarakat berarti limbahnya adalah apa? Di zat warna. Zat warna apa berarti? Tekstil. Ya opo, senyawai apa namanya? Malasit hijau. Oh, malasit hijau. Malasit, aduh, ya sih Bu Eni, anakku bongkar-bongkar. Aduh anak, aduh, ayo keluar. Aduh, lemari dibongkari, mari mau namanya. Kenapa di dalam tabel 4.1 ini sampean sudah dengan menggunakan UV ya? Karena kan dengan menggunakan UV kan? Iya, Bu. Ya. Nah, ini intensitas warna. Kenapa kok masih pakai
ini fungsinya untuk apa sih? Intensitas warna di sini apa? Sehingga kan sampean menuliskan plus min plus 1 plus 2 gini ya. Ini seperti apa? Pembuatan kurva baku Malasid hijau bertujuan untuk mengetahui hubungan konsentrasi larutan dengan nilai absorbansi sehingga konsentrasi Malasid hijau dapat diketahui. Ya, absorbansi itu kan ini kan larutannya berwarna ya. Iya, Bu. Ya, larutannya berwarna ya. Iya, enggak, maksudnya sampean memberikan intensitas karena kan maksud saya itu ini sudah kuantitatif. Nah, kok harus ada intensitas warna yang kualitatif gitu loh maksud saya. Apakah perlu penambahan tabel intensitas warna ini dengan penyebutan plus 3, plus 2, istilahnya seperti itu. Apa perlu gitu maksud saya ya. Karena kan spektro itu sudah kuantitatif kan gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, itu ini kan berarti kan intensitas warna kan berarti berdasarkan pengamatan. Pengamatan sampean memberikan plus itu karena pengamatan sampean gitu tah? Bukan, Bu, ini pengamatannya Ramadhani. Maksudnya Penelitian sebelumnya. Oh. Yang menunjukkan sebelumnya. Oh, iya nduk kula Ramadhani. Arek orang sini atau bukan? Bukan juga? Iya, sama satu tema sama saya. Oh, ya enggak, ya oke, itu berarti itu ya. Maksud saya itu apa ya? Ini kuantitatif kok digabung ambek kuali gitu maksud saya ya. Jadi itu sih. Oke, berarti di sini sampean untuk yang halaman penentuan panjang gelombang berarti tidak dilakukan. Tidak, Bu. Jadi merujuk dari penelitian yang sebelumnya. Iya. Ya Allah, nak wasil si Anio. Aku ikut sing nguji wasil iki. Oke. Wasil, kalau nggak salah wasil itu kan iku ya Bu Eni ya. Apa jenenge? Lupa, Bu. Hah? Lupa, Wasil itu nama panjangnya siapa? Iya, Muhammad Wasil, nggak salah. Oh. Iya. Bimbingannya sampean nek gak salah ya, pakai metilen blue itu loh nek gak salah sih. Aku sih kan awal nih. Terus di sini sampean membuat kurva baku. Sampean menggunakan kurva baku? Iya, Bu. Membuat sendiri. Iya, membuat sendiri. Membuat sendiri. Di situ didapatkan kelinearan yang baik ya. Iya, Bu. Memang kecenderungan Malasid blue ini kalau dilihat dari senyawaannya dia cenderung stabil atau enggak stabil? Stabil, Bu. Stabil ya. Jadi ini kita bisa melihat dari sini. Ini kompleks atau bukan sih? Malasid blue ini bukan. Hijau green ini kompleks, bukan? Iya, Bu. Iya apa? Iya, kompleks. Senyawa kompleks. Benar. Senyawa kompleks apa sih? Apa? Apakah semua senyawa yang berwarna harus merupakan senyawa kompleks? Nah, kalau misalnya saya menyebut kompleks, apa pengertian kompleks? Sehingga memang benar Malasid blue ini termasuk kompleks. Bukan. Oh, Mbak. Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung atom atau ion yang dikelilingi oleh molekul atau anion. Nah, terus senyawa yang sama di sini itu? Tidak, Bu. Biasanya di logam. Di logam? Ya, jadi harus bisa memahami ya, apakah memang dia merupakan senyawa kompleks atau bukan, atau dia hanya senyawa yang bisa
hanya memberikan warna. Ya. Nah, terus ini sampean lakukan analisis, menentukan kurva baku terus didapatkan kelinearan tadi. Ya. Iya, Bu. Sing semangat ngono lho, Win. Aku wis berkoar-koar, Win. Oke, di sini Vinda, saya ingin coba mengetahui pemahaman aja juga ya. Di sini kan Samen menyebutkan didapatkan panjang gelombang 617. Panjang gelombang maksimum. Apa maksudnya panjang gelombang maksimum itu, Vinda? Panjang gelombang maksimum. Berdiri dong. Apa? Oh, di sini. Kamu ini. Kamu suka kasaran kamu. Apa-apa joker. Apa, Win? Ya, nanti belajar ya, Win, yo. Harusnya kan sudah bisa. Panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi paling besar atau paling tinggi. Apa maksudnya itu? Absorbansi tertinggi itu apa maknanya? Coba diperhatikan nilai absorbansinya, Win. Sampean mengukurnya nanti di panjang gelombang yang tertinggi. Nah, acak Ya deh. Makanya omongnya kayak embu, kayak ibu Ayo Win, apa Win? Intermezzo nih anakku Win. Lucu bola nih. Karena didapatkan absorbansi yang maksimum. Iya, apa maknanya? Absorbansi maksimum itu apa? Ya, memang pengertiannya itu. Kalau absorbansi maksimum dalam teori spektroskopi UV, bisa enggak? Kalau enggak bisa nanti dicari ya jawabannya ya. Iya, Bu. Ya. Oke, terus sampean di sini variabel sampean adalah dengan memvariasi apa sampean di sini? Variasi batang jagung murni dan batang jagung modifikasi. Hanya itu saja? Iya. Murni dan modifikasi. Berarti sampean Iya. sudah menggunakan modifikasi dari orang lain? Tidak, Bu. Uh-uh. Dibuat modifikasi sendiri. Modifikasi sendiri. Dimodifikasi dengan menggunakan asam sitrat tadi? Iya. Oke. Terus saya coba ke itu ya, tadi pernyataan dengan menggunakan asam sitrat itu tadi ya. Iya. Nah, itu asam sitratnya ini mau sing tak coret nah itu. Oke, jadi dengan adanya asam sitrat di situ apa yang terjadi pada batang jagungnya? Terjadi peningkatan membentuk situs karboksilat. Situs karboksilat itu fungsinya untuk apa? Untuk permuatan apa situs karboksilat itu, Bin? Adik. Hai, dadah. Apa, Bin? bermuatan. Atau dia tidak bermuatan?
Bagaimana, Win? Tadi sepertinya sudah diarahkan tadi ya. Sing Bu Eni tadi itu. Bermuatan, Bu. Bermuatan apa? Apa? Apa, Win? Bermuatan. Apa fungsinya tadi? Oke, nek gak iso jawab muatane. Kemudian sampean apa tadi? Penggantian gugus karboksilat ya. Iya. Nah, terganti adanya gugus karboksilat. Nah, fungsinya apa sih? Kok dia bisa tergantikan nantinya apa dengan adanya perubahan gugus tadi? Terjadi reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu untuk apa? Untuk memaksimalkan reaksi. Coba Windy yang keras. Untuk Tadi sudah memaksimalkan pernah reaksi. dijawab oleh Windy ke Bu Vina. Iya, tadi loh. Esterifikasi tadi itu mengubah apa menjadi apa? Mengubah ester, Bu. Sebelumnya, kalau esterifikasi berarti kan menjadikan apa menjadi ester. Berarti sebelumnya apa? Diperhatikan di reaksi Mekanisme mula ono. ya tadi ada kan? Belum mau wis dijawab sih, Win. Iya, Bu. Iya, terus kok gak iso meneh. Ayo Win, semangat. Ditunjukkan Win. Suara apa itu? Tak apa-apa, Bu Li. Aku bersuara. Apa, Win? Untuk membentuk selulosa sitrat. Selulosa. Selulosa sitrat bukan. Menambah gugus apa? Kemarin waktu kita diskusi kan kita sudah bahas bahwa menambah Gugus hidroksil. apa saja. Tadinya kan nggak ada. Karboksil, lakton, hidroksil. Menambah gugus hidroksil. Karboksil. Tapi kalau bisa share screen. Mana yang bertambah sebelumnya nggak ada, kemudian menjadi ada pada saat setelah dimodifikasi. Nggak bisa lah, boleh susah lah, Mbak Dek. Kalau ada kuis Win. Win, kamu jawab kok Win. Karboksil, hidroksil. Ya, Win. Mau lu wis dijelas no, Win. Nanti belajar lagi ya, Win ya. Iya, Bu. Pertanyaan nanti waktu skripsi saya kepengen nanti menanyakan ini ya. Ya, jadi saya coba untuk mengulang lagi ya. Sehingga harapannya Windy iso ya
ngomong, oh iki ngono lho. Latihan juga latihan sambil latihan ngomong ya. Iya. Oh, itu ya. Ya Win yo. Aduh Iya, Bu. Windy, ini bagaimana Windy ini? Ya udah wis, terus Windy. Sudah, sampean apa Bu Eni? Mojo anu sakerai metu sampean. Iya, saya kira sudah keluar ini. Ya. Terus sampean akhirnya dengan adanya jagung yang termodifikasi, ya, Iya. akhirnya di situ situsnya berubah ya, yang ada di dalam jagung itu tadi ya, Iya. situs aktifnya ya, Iya. sehingga di situ banyak apa yang akhirnya ada, gugus karboksil dan hidroksil tadi. Iya. Ya, itu yang nantinya sebagai situs aktif yang bisa digunakan sebagai penukar ion. Benar? Iya, Bu. Ini sing itulah ya. Nah, jadi harus pede. Sebenarnya bisa Win. Ayo, yang keras suaranya iya. jangan apa namanya? Jangan pelan-pelan. Saya yakin mahasiswa ku iso nek penelitian nih, yo. Karena ini kan saya bertanyanya kan tema penelitian. Ya, karena pasti mereka sudah belajar. Nah, kecuali saya menanyakan di luar konteks penelitian. Nah, biasanya itu sih harus memikir kan gitu ya. Nah, harus pede Win. Mau iku nek kok ditakoi dijak nikah perlu jawaban. Ya meskipun toh jawabannya tidak, perempuan itu menanyakan iya. Nah, tapi kan juga harus itu Win ya. Cukup diam ternyata iya. Ya, atau nanti dijadikan waktu kerja. Nah, kan butuh interview. Nah, nek somom kan itu kan butuh dengan kepedean tinggi sehingga user merasa yakin, oh iki saya tidak salah memilih Winda untuk bergabung dengan perusahaan saya karena anaknya tegas gini. APD, punya kemampuan dan kemauan yang tinggi. Kan ngono, Win. Win ya. Nggih, Bu. Oke. Nah, Win, tadi setelah sudah termodifikasi, sampean melakukan analisis identifikasinya dengan menggunakan apa, Win? FTIR. FTIR, ya. Dengan menggunakan FTIR. FTIR itu fungsinya nanti digunakan untuk melihat apa sih dari sampel sampean di sini. Nanti yang akan dilihat apa? Data apa? Gugus fungsinya, Bu. Oh, gugus fungsi. Jadi nanti akan ada perbedaan gugus fungsi bonggol jagung tanpa modifikasi dengan modifikasi gitu. Iya. Nah, itu akan muncul pada daerah apa, Win? Apanya yang akan berubah? Apakah gugusnya atau intensitasnya atau keduanya? Gugus dan intensitasnya, Bu. Oh, gugus dan intensitasnya. Coba bisa dijelaskan ke saya bagaimana hubungan dengan adanya yang termodifikasi dengan tanpa termodifikasi akan ada perubahan gugus dan intensitasnya. Coba jelaskan ke saya. Ketika tanpa modifikasi di senyawa CO tidak ada, Bu. Ketika dimodif itu CO-nya muncul dan terjadi reaksi esterifikasi. Terus, mati ngono. Itu munculnya pada daerah berapa, Win? 1734. 1700 itu. Oke, iki. Oh, ini anu ya, sampean banding noi itu A, B, C, D sama E gitu ya, sampean bandingkannya itu ya. Iya, Bu. Iya benar. Saya jabarkan, Bu. Enggak, maksudnya di grafiknya 4.3 itu loh. Berarti kan A,
B dengan C, D dengan E gitu. Karena kan di sini ada D itu ternyata absorpsi batang jagung murni. Kan Iya. gitu. Itu absorpsi batang jagung murni itu kan berarti ini dalam satu ini atau beda ya? Karena apa bedanya A, B, C, D, E itu, Win? Di intensitas. Bedanya perlakuan. Kalau Iya. dilihat dari perlakuan apa? Perlakuannya A, B, C itu apakah sama? Dia dalam satu, untuk membandingkan dalam satu tujuan, maksudnya untuk melihat adanya apa, demineralisasi ataupun apa gitu lah. iya sama, Bu. Berarti A, B, C. Terus D sama E itu apa? Kok ada D lagi di situ? D di situ kok ada absorpsi batang jagung murni juga. Apa? D itu sudah diberi perlakuan apa sih sama sampean? Diadsorb, Bu. Diabsorb sama apa? Sama malasid hijau. Oh, sama malasid hijau. Iya. Terus di situ ada perubahan bahwa malasid hijaunya sudah terabsorb. Apa bisa dilihat dengan menggunakan FTIR? Bisa, Bu. Bisa ya Allah. Dilihat dari intensitas. Enggak. Kalau itu loh, kan sampai dengan adanya proses absorpsi, itu kan berarti penambahan malasid, kan gitu ya. Berarti ketika dia ada malasid itu dia terikat atau seperti apa pada jagungnya? Iya, Bu. Terserap. Terserap. Kalau terserap berarti dia menghasilkan suatu ikatan atau tidak? Iya. Iya apa? Menghasilkan ikatan. Apa ikatannya? Itu hasilmu A, B, C, D, E itu berurutan, Tawin. Iya, Bu. Artinya tahap pertama bonggol murni. Terus yang B itu sampai melakukan apa? Demineralisasi. Terus yang C? Modifikasi dengan menggunakan asam sitrat tadi. Iya. Terus habis itu berarti C nanti A sampai membandingkan A dengan B. Ya. Iya. Terus habis itu B dengan C. Gitu nanti sama menentukannya. Karena iya, B berarti yang sudah demineralisasi, kemudian ada C yang absorpsi. Nah, terus kok ono D. D itu berarti apa? Absorpsi. Terus E itu apa? Absorpsi batang jagung yang dimodifikasi. Iya. Ya, berarti kan sampean membandingkannya itu nanti, sehingga sampean membandingkannya apa berarti sampean? Nanti D dibandingkan dengan E, gitu ya? Iya, Bu. Sehingga sampean membandingkan apa? Oh, ada ini, gitu ya, Bu? Bahwa D dengan E itu kalau di D gugus COH-nya tidak muncul. Kalau yang di E muncul di 1255. Jelas Bapak tak harus aneh. Di COH, COH kan vibration bond. Nah ya nanti itu artinya sampean harus bisa menjelaskan kan gitu ya. Iya. Stretching menunjukkan CH Belanda bending bilangan gelombang kenyap khusus ester. Ini oke. Saya sudah melihat sedikitnya di sini sudah adanya itu ya. Stretching bending. Itu kenapa kok nggak dikasih gugusnya itu mekanismenya secara stretching, bending gitu. Kok hanya OH, OH-nya kan OH stretching atau bending itu kan berbeda itu ya. Mungkin bisa dilengkapi ya yang di tabel itu ya. Jadi itu nilai itunya OH-nya tuh stretching ataupun apa gitu ya.
Iya. Dan harus konsisten. Kalau misalnya kok stretching semua, bending semua. Tapi saya ngelihat di sini sampean sudah sedikit konsisten dengan penggunaan istilah bending dan stretching, ya. Oke, berarti di situ sampean kalau misalnya dilihat dari hasil halaman tabel 4.3, berarti kan bisa membandingkan A, B dengan D. A, B, ya, A, B, C dengan D. Artinya kan ketika dia prosesnya itu ada modifikasi sehingga ada malasid yang ada di situ yang sudah terasop kan gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa membandingkan juga A dengan D. Ya. Oke, saran saya tadi di tabelnya dirubah judulnya, kemudian sama istilah gugus nanti diberikan stretching bending kan gitu ya pada tabelnya. Ya, sehingga nggak gundul-gundul karena vibrasi itu bukan gugus, biasanya itu jenisnya adalah vibrasi istilahnya. Ya, kalau di dalam inframerah, sehingga ada vibrasinya itu adalah stretching dari OH, bending dari CH kan gitu. Ya. Sehingga penggunaan tabelnya sesuai dengan istilah yang agak baku lah, maksudnya yang umum kan. Oke. Terus habis itu dilakukan suatu proses asopsi ya, dari datanya sampai membandingkan asopsi batang jagung murni dengan hasil modifikasi. Ternyata apa? Kalau dilihat di sini dia korelasinya signifikan atau enggak signifikan, Winda? Dengan perbedaan 5% ini. Signifikan, Bu. Signifikannya kenapa? Karena Samen mengatakan signifikan ataupun tidak signifikan, jawabannya seharusnya ada data statistik. Samen tidak ada. Ya. Jadi hanya ada proses dia selisihnya hanya 5% aja kan gitu kan ya. Oke, terus di sini tabel titik 4, semakin meningkat gugus ester maka absorpsinya akan semakin besar. Di ini dikarenakan gugus ester memiliki lebih banyak elektron yang mampu mengikat ion malasid. Itu maksudnya apa? Lebih banyak elektron itu maksudnya apa, Win? Karena di batang jagung modifikasi terjadi adanya gugus ester, Bu. Kemudian adanya gugus ester. Gugus ester itu dari mana, Win? Dari modifikasi. Oke, dari modifikasi. Oh, jadi di situ dengan adanya gugus ester maka dia semakin banyak elektron gitu, tak? Iya. Ini penelitiannya si Sopoigi Irvianti ini dengan menggunakan mode batang jagung juga, asam sitrat. Apa yang membedakan kamu penelitianmu dengan Irvianti? Kalau di Irvianti itu itunya konsentrasinya banyak, 0,5 molar, 1 molar, 2 molar. Kalau saya cuma batang jagung murni sama modifikasi. Apalagi yang membedakan, Win, beda angka disampaikan sama Ika ada yang sangat berbeda dibandingkan angkatan yang sebelumnya untuk tim batang jagung. Apa itu? Apa itu kah perbedaannya? Yaitu di Indonesia sampean ada apa? Desorpsi sama reusability. Oke, regenerasinya ada kan gitu ya. Sementara di angkatan atasnya tidak ada. Oke ya? Itu ya, Win. Iya, Bu. Ya, terus pede ya, Win ya. Iya. Oke, di sini sehingga kesimpulannya sampean bahwa batang jagung dengan adanya modifikasi ini dia bisa menjadikan si batang jagung menjadi lebih memiliki gugus aktif gitu ya. Iya, Bu. Sehingga bisa digunakan sebagai absorben. Nah, kalau misalnya peluangnya dia hanya 5% ini nggak usah tambah malasid, Win. Malasid itu mahal atau enggak sih?
Mahal, Bu. Mahal. Lah nek semua 5% tok, ya mending bonggol jagung, Win. Kate nambah meneh, wong dhewe wis iso nyerap. Ya apa kalau misalnya saya menanyakan seperti itu? Kalau cuma murni kita tidak tahu gimana zat warna menyerap Lu kan wis iso jelas. absorpsi menyerap zat warna. Lu kan wis jelas itu. Dia menghasilkan warna bonggol tanpa modifikasi warna hijau enggak? Batang, Bu, batang. Batang jagung tanpa modifikasi ketika dia dikasih malasid warna hijau enggak? Warna hijau, Bu. Oh iya kan? Ya apa? Besok umur saya bertanya seperti itu. Ya juga tak usah dikasih. Kalau saya hitung-hitung bisnis, wah ini malasid itu harganya 1 juta. Bonggol 100. Saya harus menambah 1 juta untuk bisa membuat absorben. Nah, saat itu. Supaya mengetahui malasid hijau. Kenapa? Paham pertanyaannya Bu Ella, Windy? Itu kan di batang jagung ternyata tanpa dimodifikasi kemampuannya juga besar, gitu ya, yang ditanyakan Bu Elo. Kemudian pada saat ya dimodifikasi ternyata peningkatannya juga karena sudah besar, mau besar kemana lagi ya? Ada penambahan dari 85 ke 90-an kalau nggak salah tadi. Nah, itu maksudnya Bu Elo. Kan pertambahannya nggak terus kemudian sangat banyak lagi. Kalau menurut Windy seperti apa? Kalau saya coba bandingkan sama ini loh ya, sama yang di WEN. Di WEN itu pertambahannya signifikan enggak dia untuk konsentrasi yang tinggi sekali? Signifikan, Bu. Ya. Ya, kalau mengatakan signifikan sama enggak memang harus ada uji statistik, Windy. Nah, tetapi kalau di WEN itu kan memang dia sangat banget kalau di grafiknya itu kelihatan sampai misalnya meningkat dari sampai misalnya 5 kali lipat gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut Windy? Apa ada yang salah atau kurang metode ini sehingga kurang bisa maksimal dalam hal menyerapnya, Win, dibandingkan dengan batang jagungnya? Atau gimana? Tidak, Bu, tidak. Apa Win? Coba kaitkan dengan misalnya teori-teori absorpsi. Itu dia mengadsorb segitu besar karena misalnya 300 ppm kan ya? Konsentrasi mula-mulanya 300 ppm. 350 ppm. 350 ppm. Nah, kalau kemudian seandainya Win, seandainya itu kemudian saya naikkan 1000 ppm. Terlalu tinggi, Bu. Ya, maksudnya itu kan tadi 300 ppm kemampuannya. Kalau misalnya 1000 ppm, batang jagungnya yang tanpa modif dan sesudah modif, adakah kemungkinan mempunyai kemampuan yang bisa sangat terbedakan? Itu tadi kan terbedakannya cuma kecil. Bisa. Biasanya seperti apa? Bisanya kenapa? Karena dimodifikasi. Di batang jagung modifikasi didapatkan konsentrasi terserap kan besar dibandingkan sama yang batang jagung murni, meskipun cuma 5%. Ayo. Bisa harus memberikan argumentasi yang kuat. Kenapa misalnya ya? Misalnya saya mengandai-andai itu kan di 350 ppm segitu. Umpama saya ini membuat 100 ppm, ya. Umpama saya membuat larutannya 100 ppm. Kira-kira menurut Windy, dia itu akan bagaimana? Mempunyai perbedaankah yang signifikan
ataukah 100 ppm ya, saya kecilkan maksud saya. Larutan sampelnya saya kecilkan. Tadi kan 350. Sekarang misalnya saya kecilkan 100 ppm. Kira-kira sama batang jagung yang tanpa modif diserap semua atau masih saja bergesernya di sekitar sekarang. Misalnya satunya 85%, satunya 90%. Masih sama, Bu. Kemudian bagaimana? Ataukah diserap semuanya sampai 0? Satunya juga nyerap semuanya sampai 0. Gimana? Masih sama yang seperti 85% sama 90%. Alasannya apa? Karena Ya, Pak Win. Bagaimana? Kalau saya kecilkan, konsentrasinya seperti apa? Kalau saya besarkan, konsentrasinya nanti fenomenanya seperti apa? Itu dari teori asopsi bagaimana? teori asumsi. Lo Ya. kayaknya nanti jangan sore-sore banget, saya masih di kantor soalnya. Oh iya. Oke, sudah wes kalau gitu ya, Winda. Artinya gitu, Winda. Maksudnya kalau memang itu adalah memang belum terlalu. Oh iya. Waalaikumsalam. Sini nak. Jadi kalau misalnya memang itu belum kemampuan untuk proses menyerapnya itu tidak terlalu, kalau secara statistik kan harus diuji ya signifikan dan tidaknya ya. Maksudnya 80 dengan 90 bisa ya lihat berarti itu signifikan. ya kan harus berarti kan ada sesuatu yang kurang dari metodenya untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai saran kan gitu, Winda ya. Iya, Bu. Kalau anakku lo. Ya apa iki nang ngene kene lho. Ono Kak. Oh, iki dolenan. Oh, ini masker itu. Ya, coba pakai masker tadi. Lucu nih. Oh, anu Bu Eni nang ngene. Nang ndi ku?